Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanata Saada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radioterapi. Radioterapi merupakan terapi kanker dengan memanfaatkan radioisotop berupa radiasi pengion. Radiasi pengion biasanya terdiri dari radiasi sinar X, radiasi sinar gamma ataupun elektron dengan berenergi tinggi. Pada radioterapi menggunakan dua tipe, yaitu radiasi eksternal dan radiasi internal. Radiasi eksternal yaitu radiasi dengan sumber berada pada luar tubuh pasien, sedangkan radiasi internal radiasi dengan sumber berada pada tubuh pasien. Radiasi yang diberikan pada pasien memiliki dosis yang sangat tinggi pada organ yang terkena sel kanker atau sel tumor, sedangkan organ pada sekitar sel kanker atau sel tumor mendapatkan dosis yang serendah mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi toksis atau kerusakan pada organ di sekitar, sehingga sel kanker atau sel tumor yang dikenai radiasi dengan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga sel kanker lebih mudah dibunuh. Radiasi eksternal biasanya menggunakan pesawat berupa linear accelerator atau pesawat Cobalt. Pertama yang akan kita bahas yaitu linear accelerator. Linear accelerator merupakan salah satu bagian dari radiasi eksternal dengan memanfaatkan elektron. Linear accelerator mempercepat elektron sehingga energi kinetiknya bertambah dari 4 MeV menjadi 10 MeV. Di dalam linear accelerator, elektron dipercepat mengikuti lintasan lurus. Saat ini, linear accelerator dilengkapi dengan berbagai macam sistem kontrol. Pada linear accelerator terdapat electron portal imaging device yang berfungsi sebagai sistem pemindai tubuh. Dilengkapi juga dengan multi-leaf collimator. Multi-leaf collimator berfungsi sebagai pengatur dosis. Namun pengatur dosis sepenuhnya yaitu menggunakan modulasi intensitas teknologi treatment planning system pada Linux, juga menggunakan kalkulasi 3D dengan sistem MLC yang dapat menghasilkan bentuk yang presisi sesuai dengan treatment yang digunakan, sehingga target atau sel kanker, sel tumor akan dikenai dosis yang cukup untuk membunuh dari sel kanker atau sel tumor tersebut. Pada linear accelerator, dosis efektif yang diberikan yaitu dosis radiasi yang mempertimbangkan faktor bobot jaringan yang dikenai dosis radiasi, dan faktor bobot radiasi yang dengan berbagai sumber radiasi. Faktor-faktor tersebut bergantung dengan sumber radiasi. Faktor gamma dengan radiasi sinar alfa memiliki faktor pengion yang berbeda. Dengan sinar alfa memiliki tingkat 20 kali lebih besar daripada sinar gamma. Untuk memastikan alat linear accelerator berfungsi dengan baik, digunakan berbagai macam modalitas, atau biasanya kita untuk memastikan itu terjamin, kita menggunakan quality assurance dan quality control. Quality assurance dan quality control bertujuan untuk menjamin alat linear accelerator ataupun alat yang lain itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar dosis yang diberikan sesuai dengan treatment planning system. Beberapa uji pada linear accelerator pertama yaitu uji keberterimaan atau acceptance, yang meliputi yang pertama uji keselamatan, uji sistem mekanik, dan pengukuran sistem dosimetri. Yang kedua yaitu
Uji komisioning. Uji komisioning meliputi pertama pengukuran berkas foton dan atau berkas elektron, yang kedua pengisian data TPS. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pesawat Cobalt 60. Pesawat Cobalt 60 memanfaatkan sumber radioisotop yaitu radioaktif dari Cobalt 60. Pesawat Cobalt 60 merupakan radioterapi pertama untuk pengobatan yang dapat memberikan dosis yang bermakna di bawah permukaan kulit. Hal ini memungkinkan memberikan dosis yang besar terhadap jaringan yang terkena kanker ataupun tumor, sedangkan organ di sekitarnya mendapatkan dosis yang serendah mungkin. Ketika presentasi dosis yang lebih besar di bawah permukaan kulit atau istilah dosis maksimum digunakan untuk menggambarkan proses tersebut. Dmax adalah kedalaman maksimum untuk dosis build up 100% dari dosis terletak. Untuk Cobalt 60, Dmax yang diberikan sebesar 0,5 cm di bawah permukaan kulit. Hal inilah merupakan kelebihan dari pesawat Cobalt 60 dibandingkan dengan peralatan lainnya. Kelebihan yang nyata dibandingkan dengan peralatan ini digunakan untuk pengobatan kanker pada saat itu atau pesawat orthovoltage. Karena karakteristik sinarnya yang unik pada pesawat Cobalt 60, biasanya pesawat Cobalt 60 digunakan untuk terapi kanker kepala dan leher, payudara, tulang belakang, dan ekstremitas. Namun kelemahan dari pesawat Cobalt 60 adalah tepi lapangan yang tidak tajam atau penumbra yang lebar. Lebar penumbra meningkat oleh diameter sumber, biasanya sekitar 1,2 cm jarak dari sumber terhadap kulit dan terhadap kolimator. Selain itu, teleterapi menggunakan Cobalt 60 hanya memberikan performa yang baik untuk tumor dengan kedalaman kurang dari 10 cm. Peluruan Cobalt 60 dimulai dengan peluruan dari partikel beta negatif dan kemudian diikuti oleh dua pancaran partikel gamma yang melepaskan energi sebesar 1,17 dan 1,33 mega elektron volt. Karena kedua energi ini hampir sama, sumber Cobalt 60 biasanya dipertimbangkan sebagai sumber sinar gamma mono energi dengan energi rata-rata 1,25 mega elektron volt dengan waktu paruh sebesar 5,27 tahun. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan untuk unsur melakukan aktivitas menjadi setengahnya. Pada Cobalt 60 harus disimpan aman selama kurang lebih 53 tahun. Unit teleterapi Cobalt 60 memiliki sumber berbentuk silinder dengan diameter 2 cm. Aktivitas sumber umumnya antara 5.000 sampai dengan 15.000 Curie. Sumber dengan aktivitas kurang dari 3.000 Curie harus diganti dengan yang baru. Ini diperlukan setelah penggunaan 5,7 tahun. Guna mempertahankan tingkat kualitas dan konsistensi kerjanya, biasanya pesawat radioterapi membutuhkan jaminan kualitas. Jaminan kualitas ini mencakup jaminan kualitas merupakan bagian dari jaminan kualitas juga termasuk juga memiliki bagian dari yaitu quality control atau jaminan kontrol. Hal ini bertujuan agar spesifikasi dari pesawat tersebut sesuai dengan yang diperlukan atau sesuai dengan arah pabrikan. Quality control biasanya dilakukan ada beberapa frekuensi tergantung dengan parameter yang digunakan. Frekuensinya biasanya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Salah satu dari frekuensi harian parameternya keselamatan yaitu interlock pintu, pemantau audiovisual, pemantau radiasi. Frekuensi mingguan yaitu parameternya yaitu parameter mekanis. Ya, ada 3 parameter yaitu laser, indikator jarak, dan pemeriksaan posisi sumber. Sedangkan parameter bulanan dan parameter tahunan itu terdapat berbagai macam.
Salah satunya ketepatan luaran, keseragaman berkas cahaya dan media radiasi, indikator ukuran medan, indikator sudut dan kolimator, indikator sudut gantrik dan kolimator, pemusatan crosshair, pemencang kunci bagi interrupt keselamatan, tombol darurat untuk mematikan pesawat. Yang saya sebutkan di atas merupakan frekuensi kualitas kontrol bulanan, sedangkan kualitas kontrol tahunan itu terdapat berbagai macam. Yang pertama itu ukuran medan yang tergantung pada tetapan luaran, ketepatan parameter dosimetri sumber pusat atau PDD, ketepatan faktor transmisi, linearitas dan keselamatan pengukuran waktu, ketepatan luaran versus sudut gantrik, keselamatan cahaya dan lain sebagainya yang sangat banyak sekali. Pesawat yang ketiga adalah brachytherapy. Brachytherapy merupakan jenis radioterapi yang digunakan untuk mengobati kanker dengan cara menaruh sumber radiasi secara langsung di dalam atau di dekat tumor ganas. Ini brachytherapy merupakan salah satu jenis radiasi internal. Brachytherapy memberikan pengobatan yang lebih tepat dan mengurangi kerusakan di daerah jaringan yang sehat di sekitar tumor. Brachytherapy menjadi pilihan pengobatan yang berdiri sendiri atau bisa digabungkan dengan pengobatan lain seperti radioterapi eksternal atau operasi. Brachytherapy banyak sekali manfaatnya untuk pengobatan jenis kanker, diantaranya kanker prostat, serviks, endometrium, paru-paru, kanker payudara, vagina, kanker kepala dan leher, kanker kulit, dan kanker anal. Brachytherapy terbagi menjadi dua metode, yaitu implantasi permanen dan implantasi permanen, yaitu sumber radiasi yang ditanam ke dalam tumor secara permanen. Sumber radiasinya biasanya sebesar biji wijen dan mengeluarkan sedikit radiasi secara perlahan sampai sumber radiasinya habis. Metode yang kedua yaitu implantasi sementara. Sumber radiasi ditanam langsung ke dalam atau dekat dengan sel tumor untuk sementara. Sumber radiasi mengeluarkan dosis tinggi. Brachytherapy jenis ini digunakan untuk kanker ginekolog, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker kepala dan leher, dan kanker anal.